Supreme Martial God Technique. Bab 1971-1980. Bab 1971 orang-orang dari kuil monyet suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Selusin serangan berturut-turut, dan dentuman keras terdengar terus-menerus. Wu Yun, di sisi lain, juga dipaksa mundur lebih dari 10 kali oleh kekuatan serangan balik di atas pilar cahaya berdarah. Setiap kali, ia menderita berbagai tingkat cedera. Terlebih lagi, seiring dengan memburuknya setiap cedera, kondisi Wu Yun menjadi semakin buruk. Selain itu, karena cemas, dia tidak berhenti untuk menyesuaikan diri sama sekali. Sulit untuk mempertahankan kondisi puncak intensitas tinggi, dan cederanya semakin parah. Pada saat ini, tubuh energi Wu Yun mulai merosot secara bertahap. Bahkan berdiri pun menjadi tidak stabil. Dalam hal cedera fisik, Wu Yun saat ini mungkin hampir mengalami perpindahan organnya. Perpindahan organ bisa dikatakan sebagai cedera paling serius akibat kerusakan pondasi. Sial, sial. Menghadapi sinar cahaya berdarah, Wu Yun melihat bahwa dia tidak berdaya dan meraung dengan enggan, tapi dia tetap tidak berdaya. Namun, dia tetap tidak punya niat untuk menyerah. Pandangannya masih sangat tegas. Di mulutnya, dia masih berbisik dengan gigi terkatup. Xiao Jin, tunggu aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu, tunggu aku, kamu harus menungguku. Pada saat ini, Wu Yun tidak bisa lagi berdiri di udara dan jatuh ke tanah, setengah berlutut. Di tanah, seiring dengan guncangan hebat di tanah itu bergetar. Namun, itu terjadi pada saat ini. Gunung di belakang kuil monyet. Di bawah gunung belakang, di ruang terbuka lebar jauh di tengah bumi. Ratusan orang berkumpul di sini. Dan di ruang terbuka paling dalam terdapat bangunan yang bentuknya seperti istana, atau gua. Tapi ada sekitar 10 orang paruhbaya atau tua yang duduk di sana. Tidak ada keraguan bahwa ruang terbuka jauh di tengah bumi ini adalah tempat tersembunyi dari kuil monyet suci. Ratusan orang di ruang terbuka di luar adalah keturunan dari murid Aula Kera Suci. Dan selusin orang di dalam gua ini adalah pemimpin tertinggi istana monyet suci. Namun, hal itu terlihat jelas. Selusin orang ini berpusat di sekitar seorang lelaki tua dengan rambut beruban, yang kulit dan dagingnya bahkan sedikit kering, duduk di ujung meja. Leluhur, anak di luar itu menerobos tablet batu penindasan yang kamu buat, dan sekarang menyerang pilar warisan kita. Seorang pria paruhbaya berkata kepada pria tua berambut putih di ujung meja. Namun lelaki tua berambut putih itu tidak menjawabnya. Ia menutup matanya rapat-rapat, seolah tidak mendengar apapun, bahkan tidak menggerakkan kelopak matanya. Namun, di tangannya, dia memegang bola energi dengan lingkaran cahaya samar. Di bola energi ini, semua gambar tentang tindakan Wu Yun muncul secara bersamaan, dan tidak ada yang hilang. Leluhur, kamu. Melihat lelaki tua berambut putih itu sudah lama tidak berbicara, lelaki paruhbaya itu mengangkat tangannya dan bertanya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sebuah suara pelan perlahan datang dari dalam. Mulut lelaki tua berambut putih itu keluar. Mendengar suara ini, pria paruhbaya itu segera tutup mulut. Aku tahu, kata lelaki tua berambut putih itu dengan sungguh-sungguh. Tunggu sebentar, ini belum waktunya yang tepat. Ini belum waktunya yang tepat. Pria paruhbaya lainnya di dalam gua bertanya. Leluhur, saya telah menggunakan darah murni monyet kecil itu untuk mengaktifkan kekuatan jangka panjang. Menghancurkan pilar warisan. Namun, hanya dia saja tidak cukup. Meskipun pilar warisan telah diaktifkan, ia telah kehilangan kendali. Menurut persepsi leluhur, anak laki-laki ini sekarang memiliki darah dewa binatang di tubuhnya. Jika darahnya ditambahkan sebagai pengorbanan, pilar warisan kita dapat diperbaiki sepenuhnya. Mengapa leluhur belum mengambil tindakan? Bolehkah saya bertanya, kesempatan apa yang ditunggu oleh leluhur? Pria paruhbaya itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di saat yang sama, tidak sulit untuk melihat semangat di matanya. Mungkin, dia ingin memperbaiki pilar warisan secepatnya. Benar sekali, Xiao Jin telah dikorbankan oleh mereka. Apa yang dilihat Wu Yun, mayat yang layu, memang Xiao Jin. Namun, pengorbanan Xiao Jin secara langsung menginspirasi kerusuhan atas kekuatan warisan mereka,
yang benar-benar di luar kendali. Mereka tidak punya pilihan selain menggunakan loh batu untuk menekannya. Namun, semua ini dirusak oleh Wu Yun. Faktanya, mereka mengetahuinya sejak Wu Yun melangkah ke aula monyet suci. Segala sesuatu di luar berada di bawah kendali mereka. Dan saat Wu Yun mencoba memecahkan tablet batu penindasan, mereka bersiap untuk segera muncul dan membunuh Wu Yun. Namun mereka dihentikan oleh nenek moyang mereka. Karena dia memperhatikan darah dewa binatang mengalir di tubuh Wu Yun. Pada saat yang sama, dia juga menemukan cara untuk memperbaiki pilar warisan sepenuhnya. Dan metode ini adalah dengan mengorbankan Wu Yun. Tentu saja, yang mereka butuhkan bukanlah Wu Yun sendiri, melainkan darah dewa binatang di tubuh Wu Yun. Karena itu, orang-orang di bawah ini sangat bersemangat. Tanyakan berulang kali. Namun nenek moyang mereka terus menunda. Saya terus mengatakan waktunya belum tiba. Saya khawatir tidak seorang pun kecuali dia yang tahu waktunya. Di luar, guncangan hebat terus berlanjut. Meski dibandingkan dengan sebelumnya, nampaknya sudah jauh lebih santai. Tapi itu hanya relatif. Jika kita hanya melihat getaran tanah saat ini saja, masih sangat menakutkan. Wu Yun, yang telah terkena dampak gempa balasan, terus-menerus terlempar saat tanah berguncang. Dalam hal ini, akan sulit baginya untuk mengatur nafasnya dan bahkan lebih sulit lagi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Oleh karena itu, luka-lukanya masih berlanjut. Meski mengandalkan kekuatan teknik Dewa Bela Diri Taisang, ia mampu menjaga agar cederanya tidak semakin parah tanpa intervensi pihak luar. Namun, jika Anda tidak segera meninggalkan tempat ini, carilah tempat yang tenang untuk menyembuhkan. Saya khawatir hanya masalah waktu sebelum cederanya bertambah parah. Dalam keadaan normal, Wu Yun seharusnya sudah mundur sejak lama. Tunggu hingga lukanya sembuh, lalu kembali lagi dan pikirkan solusinya. Tapi saat ini, Wu Yun tidak punya ide untuk mundur, hanya ada satu hal yang ada di pikirannya. Selamatkan Xiao Jin dari bawah pilar cahaya berdarah. Dia tidak terlalu memikirkan hal lain. Dia bahkan tidak memikirkan keselamatan hidupnya sendiri. Saat ini, hanya ada satu hal di pikirannya, selamatkan Xiao Jin. Namun, jika ini masalahnya, semua ini akan menjadi putaran tanpa akhir. Jika dia tidak pergi, dia tidak bisa menyembuhkan, dan jika dia tidak bisa menyembuhkan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan, itu seperti menunggu kematian. Itu hanya masalah waktu. Karena dalam kondisinya saat ini, jika ia tidak segera berobat, cederanya akan semakin parah, atau bahkan membahayakan nyawanya, yang mungkin cepat atau lambat akan menjadi akibat yang tak terelakkan. Bab 1972 sangat mudah. Padahal, dengan kemampuan Wu Yun, dia tidak seharusnya seperti ini. Dia harus bisa melihat semua kenyataan dengan jelas, dan dia harus merencanakan jalan yang paling tepat untuk dirinya sendiri. Tapi, dia tidak melakukannya. Meskipun dia belum kehilangan akal sehatnya, pemikiran tentang keselamatannya sendiri sudah tidak ada lagi dalam kesadarannya. Karena orang itu bukanlah orang lain. Dia adalah saudaranya dan tumbuh bersamanya. Itu adalah saudaranya, Xiao Jin, yang memiliki banyak persahabatan seumur hidup dengannya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tubuh Xiao Jin muncul di hadapannya, dan dia tidak dapat menemukan kedamaian setelah kematian dan masih disiksa. Bagaimana dia bisa tetap berada dalam kondisi paling jelas dan membuat rencana paling rasional untuk dirinya sendiri? Proses ini menemui jalan buntu. Setelah sekitar 1 jam, akhirnya aura yang dikeluarkan dari tubuh Wu Yun menjadi semakin lemah. Dia akhirnya jatuh. Dengan bumi bergetar hebat, dia akhirnya terjatuh ke tanah. Meski ia masih bertahan, tetap bertahan, dan belum pingsan. Namun, dia tidak bisa bertahan, dan dia terjatuh. Namun, meski dia jatuh, mata Wu Yun masih tidak memihak, menatap sinar berwarna darah dengan penuh tekad. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya tetaplah Xiao Jin. Tidak ada pemikiran lain. Xiao Jin, tunggu, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kata-kata sulit keluar dari mulut Wu Yun. Namun, pada saat ini, dari gunung di belakang aula keras suci, gelombang aura budidaya naik ke langit.
Wu Yun menggerakkan matanya dengan susah payah dan melihat ke arah itu. Meskipun saya tidak tahu mengapa aura kultivasi itu tiba-tiba muncul. Namun, dia merasakan krisis dari aura tersebut. Dia menggerakkan tubuhnya dan mencoba bangkit, namun gagal. Karena luka yang sangat serius dan guncangan hebat di tanah, dia tidak bisa bangun sama sekali. Dan dengan munculnya nafas itu, penuh sesak, ratusan orang perlahan muncul di udara di atas gunung belakang. Di depan, berdiri selusin pria kuat. Yang paling kuat adalah lelaki tua kurus berambut putih di depan. Ya, orang-orang ini adalah sekelompok orang dari kuil keras suci yang berada di tanah di belakang gunung. Baru saja, saat Wu Yun jatuh ke tanah, orang tua berambut putih di ruang bawah tanah tiba-tiba membuka matanya. Waktunya telah tiba. Sebuah suara keluar, dan dia menghilang lebih dulu. Segera setelah itu, satu demi satu, semua orang dari kuil monyet suci di ruang bawah tanah keluar. Sesaat kemudian, sekelompok orang ini muncul di sebelah Wu Yun. Wu Yun menggerakkan matanya untuk melihat mereka. Padahal wajah-wajah ini asing, padahal dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi sekilas dia masih mengenali identitas orang-orang ini. Aula monyet suci. 3 kata keluar dari sela-sela gigi Wu Yun. Dia awalnya ingin mengatakan bahwa jika kamu berani menyentuh saudaraku, aku akan menghancurkanmu. Namun, dia tidak bisa lagi menyelesaikan kalimat ini. Sebab, tubuhnya sudah dikuasai orang lain. Dan orang yang mengendalikannya adalah lelaki tua berambut putih yang kuat. Bahkan Wu Yun, yang telah mencapai kondisi puncak 69 kesengsaraan surgawi dan cukup untuk bersaing dengan para penggarap kesengsaraan surgawi pertama, tidak dapat secara akurat melihat kekuatan orang ini. Orang hanya bisa menebak. Mungkin, kekuatan orang ini, pada level terendah, telah melewati asteris kesengsaraan surgawi, dan bahkan telah mencapai tingkat yang sangat dalam jangkauan asteris kesengsaraan surgawi. Mungkin, alam kesengsaraan surgawi 99 yang terakhir tidak jauh lagi. Ada senyuman dingin di wajahnya yang tua dan kurus. Dia mengendalikan Wu Yun dan perlahan mengangkat Wu Yun dari tanah. Tidak ada tempat untuk mencari setelah memakai sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Aku tidak menyangka sebenarnya ada orang di dunia ini yang bisa memadukan darah Dewa Binatang. Dewa Binatang belum lengkap, sangat murni, itu cukup untuk mengembalikan warisan surga suci dari istana keras suci saya. Hahaha, haha. Huang Tian akan menjalaninya, Huang Tian akan melakukannya, jalani itu. Suara serak dan tajam keluar dari mulutnya. Penuh kegembiraan, penuh kegembiraan. Mungkin, sebelum ini, dia benar-benar tidak mengetahui bahwa orang seperti Wu Yun ada di dunia. Bagaimanapun, mereka tinggal dalam pengasingan jauh di bawah tanah di pegunungan di belakang kuil keras suci dan tidak berani muncul selama bertahun-tahun. Meskipun saya kadang-kadang mencari tahu apa yang terjadi di dunia luar. Namun, informasi tersebut masih belum terinformasi dengan baik. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Wu Yun di Istana Phoenix Emas sebelumnya. Tentu saja, mengetahuinya tidak mengubah apapun. Sebab, kekuatan nenek moyang Istana Monyet Suci ini sudah hampir mencapai level puncak. Bahkan jika mereka tahu bahwa Wu Yun dapat dengan mudah membunuh Raja Iblis Sura, mereka tidak akan membiarkannya mundur sedikit pun. Terlebih lagi, dia melakukan semua ini dengan sangat hati-hati. Hanya untuk memastikan, mereka tidak muncul sampai Wu Yun jatuh ke tanah. Hah, sebenarnya itu adalah tubuh energi pendamping. Jika bisa menelanmu, itu akan sangat membantu kultivasiku. Sayang sekali warisan Sengtian harus disumbangkan olehmu. Pengorbanan. Mungkin pada saat inilah dia menemukan keistimewaan tubuh energi Wu Yun, dan leluhur Istana Monyet Suci terkejut lagi. Jelas sekali, seperti Raja Iblis Shuro dan Iblis tak terlihat, dia penuh dengan keserakahan terhadap tubuh energi Wu Yun. Namun, dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia lebih rela mengorbankan Wu Yun ke warisan surga suci di Aula Monyet Suci. Di udara, Wu Yun tertahan oleh kekuatan leluhur Aula Keras Suci. Dia tidak dapat mengeluarkan suara apapun dan hanya bisa menatap orang ini dengan matanya. Karena dia tahu apa yang dia dengar di awal, keberadaan kuat yang menangkap Xiao Jin dan mengendalikan orang tua Xiao Jin. Seharusnya orang ini, matanya dipenuhi amarah,
dan dia mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri. Namun, bagaimanapun juga, cederanya terlalu serius dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nenek moyang istana monyet suci mungkin juga melihat mata marah Wu Yun, tapi dia tidak peduli. Dia memandang Wu Yun dari atas ke bawah, dan setelah beberapa saat dia mencibir. Itu saja, kamu adalah manfaat yang Tuhan berikan padaku ke istana monyet suci. Selama aku mengorbankanmu, warisan surga suci dapat dipulihkan sepenuhnya. Sekarang, pergi. Selesaikan misi terakhirmu, jangan mencoba melawan, dengan begitu aku akan membuatmu lebih menderita. Aku menunggu sampai kamu terluka parah sebelum aku muncul, hanya untuk memastikan tidak ada yang salah. Bab 1973 Kehendak Tuhan. Sambil berbisik, nenek moyang istana monyet suci menjentikkan lengan bajunya. Dalam sekejap, kekuatan yang menahan Wu Yun tiba-tiba berayun ke depan. Seluruh tubuh Wu Yun juga bergegas ke depan tak terkendali. Arah yang dia tuju sebenarnya adalah pilar cahaya berdarah itu. Itulah pilar warisan surga suci milik istana monyet suci. Pada saat ini, semua orang di aula keras suci menatap Wu Yun tanpa bergerak. Mata mereka bergerak seiring dengan gerakan Wu Yun. Namun, mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegugupan yang kuat. Mereka sedang menunggu saat warisan surga suci mereka dipulihkan. Mereka menunggu saat ketika tiga kata ini, istana monyet suci, bisa menjadi terkenal lagi di dunia iblis. Melihatnya, semuanya akan jatuh pada tempatnya. Wu Yun, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan berada di bawah kekuasaan mereka, akan menjadi korban mereka. Mungkin, seperti yang mereka katakan, semuanya adalah kehendak Tuhan. Kemunculan Wu Yun memberi mereka harapan untuk memulihkan sepenuhnya kekuatan warisan mereka. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan niat jahat mereka terhadap Wu Yun membawa bencana yang tak terhindarkan, ini juga kehendak Tuhan. Saat Wu Yun hendak menabrak pilar cahaya berdarah. Di atas langit, serangkaian lonceng yang memekakkan telinga terdengar. Bum, bum, bum. Selusin suara berturut-turut. Setiap suara sepertinya adalah suara Zen yang menciptakan dunia, tetapi juga suara pembunuhan yang menghancurkan dunia. Ketika mereka mendengar bunyi lonceng ini, semua orang di istana monyet suci menutup telinga mereka. Kecuali nenek moyang mereka yang kurus, yang hampir tidak bisa tetap tenang dan tidak diganggu oleh bunyi bel. Semua orang, tanpa kecuali. Mereka semua menutup telinga dan menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Terlebih lagi, mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah mulai mengeluarkan darah dari semua lubangnya, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah, menggeliat kesakitan di tanah. Dan tanah yang semula berguncang hebat akibat kekerasan kekuatan warisan perlahan kembali tenang. Lihatlah Wu Yun lagi. Ketika saya mendengar bel ini berbunyi, seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Bahkan luka di dalam tubuhnya sudah banyak sembuh. Dan kekuatan yang menahannya benar-benar hilang di bawah deru bel. Wu Yun berguling dan menghindari sinar berdarah yang hendak mengenainya. Tentu saja, itu saja. Bagaimanapun, cederanya terlalu serius. Setelah menghindari sinar berdarah, dia terjatuh ke tanah. Meski kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya, dia masih kehilangan kemampuan bertarung untuk sementara. Namun, kesadarannya menjadi sangat jelas saat ini. Dia keluar dari kesedihan dan kemarahan yang tak ada habisnya setelah melihat tubuh Xiao Jin. Duduk bersila dan bermeditasi, sambil menyembuhkan lukanya, dia melihat ke arah lonceng yang menderu-deru di langit di atas kepalanya. Ada kegembiraan di matanya dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Bajingan tua, itu bajingan tua, dia datang, dia datang. Lambat laun, belnya menghilang. Segera setelah itu, tirai cahaya tak terlihat perlahan muncul. Dalam sekejap, tirai cahaya tak terlihat ini menyelimuti seluruh kuil monyet suci. Di bawah tirai tipis, sepertinya semua kontak dengan dunia luar terputus sepenuhnya. Saya tidak bisa lagi mendeteksi nafas apapun dari dunia luar. Tentu saja, fokus semua orang saat ini bukan pada hal ini. Yang diperhatikan semua orang, termasuk Wu Yun, masih di atas langit tempat bel berbunyi sebelumnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan menutupi langit dan tampak lebih menyilaukan dari matahari. Di bawah cahaya keemasan, dua sosok perlahan muncul.
Seorang lelaki tua dengan sedikit temperamen nakal, dan seorang lelaki paruh baya yang anggun. Tuan, bajingan tua, itu memang kamu. Saat dia melihat dua orang ini, Wu Yun bahkan mengesampingkan rasa sakit parah yang disebabkan oleh luka serius di tubuhnya. Seru. Kegembiraan dalam kata-kata terlihat jelas. Benar sekali, itu tidak lain adalah dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi. Dan ketika semua orang di aula monyet suci melihat dewa perang dan lonceng penciptaan ilahi, mereka tidak begitu bersemangat dan bersemangat seperti Wu Yun. Wajah mereka penuh ketakutan, termasuk nenek moyang yang kurus. Pandangannya tertuju pada dewa perang dan lonceng dewa pencipta yang perlahan jatuh dari langit. Matanya juga dipenuhi ketakutan, karena dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi kedua orang ini lebih tinggi darinya, terutama pria paruh baya yang anggun. Belum lagi dia bisa musnah menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya. Tapi itu sudah pasti cukup membuatnya tidak bisa melawan. Awalnya, dia ingin menyapa karena dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini tiba-tiba muncul di sini. Namun, ketika dia mendengar Wu Yun memanggil nama tuan dan bajingan tua, dia menyerah. Karena dia tahu ini jelas berlebihan. Karena kedua orang ini datang untuk Wu Yun, anak laki-laki yang baru saja hampir dikorbankan olehnya. Ada berbagai macam emosi di hatinya, dan dia tidak tahu apakah itu ketakutan, panik, atau emosi lainnya. Sangat rumit. Dia pikir itu adalah hal yang sangat mudah, dia pikir itu adalah hal yang biasa, dan dia pikir itu adalah kehendak Tuhan. Tanpa diduga, yang saya dapatkan sebagai imbalannya adalah hasil ini. Karena, dia mengabaikan satu hal, mengabaikan apakah ada orang lain di belakang Wu Yun. Murid, awalnya, saya ingin menunggu sampai setelah janji temu 2 tahun sebelum muncul lagi. Namun, sepertinya jika saya belum muncul, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Itu saja, lagi pula aku sedang mencarinya. Barang-barang telah ditemukan. Jika ini masalahnya, maka semua rencana harus dilanjutkan. Serangkaian suara agung meraung ke seluruh ruangan. Itu adalah dewa perang yang berbicara. Setelah lonceng penciptaan ilahi memandang dewa bela diri, ia terbang menuju Wu Yun. Dia tidak lupa mengutuk. Kamu bocah, aku sudah bilang padamu untuk berhati-hati dalam segala hal, kenapa kamu selalu berada di jalan menuju kematian? Untungnya, tuanmu menyadarinya tepat waktu dan bergegas bersamaku. Jika tidak, setelah pengorbanan dilakukan kali ini, itu akan terjadi. Akan ditanggapi dengan serius. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Segera, lonceng penciptaan ilahi mendarat di depan Wu Yun. Meskipun dia mengutuk, tangannya sudah memeriksa luka Wu Yun. Dalam kehampaan di atas, Wu Yun, yang diselimuti cahaya keemasan, masih tertahan. Dia melirik Wu Yun, dan kemudian melihat orang-orang di aula monyet suci. Beraninya kamu menyentuh murid-muridku. Mencari kematian. Kata kematian terucap sangat panjang. Kedengarannya seperti suara yang menyerukan kehidupan, membuat orang gemetar ketakutan. Bagi semua orang di aula monyet suci, ini adalah siksaan yang lebih menyakitkan daripada kematian. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Termasuk nenek moyang yang kurus, hal yang sama juga terjadi. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa lebih kuat dari dewa perang. Di masa lalu, dewa perang tidak menggunakan kultivasinya dengan seluruh kekuatannya. Setiap kali dia bergerak, dia berhati-hati. Ini karena dia takut musuh di domain dewa akan merasakan kehadirannya. Tapi sekarang, dia tidak takut lagi. Karena dia menemukan penghalang yang dapat mengisolasi dia dari alam dewa. Penghalang ini adalah tirai cahaya tak kasat mata yang menyelimuti seluruh kuil monyet suci. Dan inilah yang dia cari selama lebih dari setahun. Bab 1974 Biarkan aku hidup. Konyol. Semua orang di aula monyet suci ketakutan oleh keagungan dewa perang. Semua orang membeku di tempatnya dan tidak berkata apa-apa. Meski wajah mereka penuh ketakutan, mereka sepertinya lupa bahkan meminta belas kasihan. Bunuh mereka, Tuan, mereka membunuh saudaraku, membunuh Xiao Jin, membunuh mereka. Sebuah suara yang sangat dingin terdengar. Ini suara Wu Yun. Dengan bantuan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun agak pulih. Saat ini, matanya penuh amarah dan niat membunuh.
Orang-orang di depanku ini, membunuh Xiao Jin. Tidak peduli apa, dia tidak akan memberi orang-orang ini kesempatan untuk bertahan hidup. Mendengar suara Wu Yun, hati semua orang di Istana Keras Suci bergetar hebat. Mungkin saat ini masing-masing dari mereka penuh dengan penyesalan. Setelah bersembunyi di dunia selama bertahun-tahun, saya berpikir bahwa secara kebetulan, kemunculan Wu Yun akan menjadi kesempatan bagi Istana Keras Suci mereka untuk muncul kembali di dunia iblis. Namun mereka tidak menyangka bahwa kesempatan ini juga akan menjadi akhir dari kematian mereka. Di belakang Wu Yun, sebenarnya ada dua makhluk menakutkan. Di udara, Dewa Bela Diri juga melihat ke arah Wu Yun, dan kemudian melirik ke pilar warisan, yang perlahan-lahan menjadi tenang. Tentu saja ketenangan pilar pusaka bukan berarti sudah kembali normal. Hanya saja kekuatan kekerasannya telah ditekan secara paksa oleh Dewa Perang. Saat ini, jika dilihat dari ketinggian, Anda sudah dapat melihat Xiao Jin di bawah pilar warisan dengan lebih jelas. Mungkin Dewa Perang juga melihat Xiao Jin yang esensi dan darahnya telah terkuras. Tiba-tiba, dua niat membunuh yang mematikan kulit kepala muncul dari pupil matanya. Sekilas, niat membunuh yang dingin segera menimpa orang-orang di aula monyet suci. Pada saat ini, semua orang di aula keras suci merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dengan rasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Itu adalah perasaan mendekati kematian. Terutama nenek moyang balai keras suci, meski kekuatannya paling tinggi. Namun saat ini, perasaannya akan mendekati kematian adalah yang paling jelas. Sebab, kekuatannya hanya berada di puncak 8 atau 9 kesengsaraan surgawi. Di hadapan Dewa Bela Diri, tidak ada perbedaan antara dia dan orang lain. Namun, orang ini layak menjadi monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Sangat cerdik, meskipun dia takut, dia segera memikirkan jalan keluar. Sebab, dari sikap Wu Yun saat melihat Xiao Jin, dia melihatnya. Dia kemudian mengetahui bahwa Wu Yun dan Xiao Jin, yang biasa mereka korbankan, memiliki hubungan yang sangat intim. Semua kesulitan saat ini disebabkan oleh hal ini. Jadi, dia segera memikirkan cara untuk keluar dari masalah. Tiba-tiba, aku melihatnya berbicara, "Senior, ada juga teman kecil bernama Wu Yun. Aku, Istana Keras Suci, benar-benar tidak tahu kalau Xiao Jin sebenarnya punya teman sepertimu. Tentu saja, masalahnya sudah berakhir, katakanlah lebih banyak. Tidak ada gunanya. Sekarang, hal terpenting bagi kita adalah menemukan solusi. Aku tahu kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam saudaramu, tetapi jika kamu tidak membunuhku, aku tahu kamu cara untuk membangkitkan saudaramu." Awalnya, Wu Yun tidak siap mendengarkan omong kosongnya. Namun, saat mendengar kata-kata yang bisa menghidupkan kembali Xiao Jin, hati Wu Yun tiba-tiba bergetar. Dia bahkan tidak peduli dengan rasa sakit di tubuhnya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Metode apa, bagaimana cara menghidupkannya kembali?" Saat ini, mata Wu Yun penuh harapan. "Selama kamu berjanji tidak akan membiarkan tuanmu membunuh kami, aku akan segera memberitahumu," kata leluhur Istana Keras Suci. Namun, kata-kata ini baru saja keluar dari mulutnya, sebelum Wu Yun dapat berbicara. Tiba-tiba, nenek moyang balai monyet suci sepertinya dicekik oleh seseorang, lalu dia diangkat tegak dan terpeleset. Seluruh orang itu tergantung di udara. "Kamu berani menegosiasikan persyaratan denganku?" Suara Wu Yun dingin dan suram. jangan berani senior, lepaskan aku akan segera mengatakannya, katakan segera." Nenek moyang Istana Keras Suci hampir kehabisan akal. "Memohon belas kasihan lagi dan lagi. Katakan." Suara rendah Dewa Perang terdengar. Segera, dengan jentikan lengan baju dan jubahnya, leluhur Istana Keras Suci tiba-tiba terlempar ke udara. Terdengar ledakan keras, menghantam tanah. Puff! Seteguk darah muncrat. Sepertinya cederanya serius. Melihat pemandangan ini, orang-orang di Istana Keras Suci yang sudah ketakutan menjadi semakin gemetar dan tidak berani bernapas. Nenek moyang mereka bisa dikatakan sebagai tulang punggung mereka. Awalnya, meski takut, mereka juga salah mengira bahwa mungkin nenek moyang mereka masih punya hak untuk berbicara. Namun dia tidak menyangka akan berada di depan pria paruh baya yang terbungkus cahaya keemasan ini.
Bahkan nenek moyang mereka tidak punya ruang untuk melawan. Dengan gerakan yang begitu mudah, dia terlempar. Segera, orang-orang ini pingsan sepenuhnya dan mulai berlutut di tanah satu demi satu. Namun karena ketakutan yang terlalu kuat, mereka bahkan tidak bisa bersuara untuk memohon ampun. Katakan padaku, bagaimana kita bisa membangkitkan Xiao Jin? Suara Wu Yun datang dari sisi lain. Tapi, setelah aku mengatakannya, kamu tidak bisa, Pak. Nenek moyang istana keras suci mungkin ingin menanyakan beberapa syarat. Namun, yang menyambutnya adalah tamparan dari Dewa Perang. Dia ditembak langsung dan diterbangkan lagi. 5 sidik jari merah terlihat jelas di wajahnya. Makhluk agung di puncak 89 kesengsaraan surgawi sebenarnya ditampar oleh Dewa Perang. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya pencapaian Dewa Perang saat ini. Saya katakan. Kali ini, leluhur istana keras suci benar-benar ketakutan, gemetar, dan tidak lagi berani membahas kondisi apapun. Namun, mungkin karena dia pingsan, tangan dan kakinya gemetar, dan sepertinya dia kesulitan untuk bangun. Selama kamu tidak berbohong, aku akan membiarkan tuanku menyelamatkan nyawamu. Wu Yun juga berkata di saat yang tepat. Tentu saja, ini hanya langkah sementara untuk mencegah orang ini berbicara omong kosong. Tidak peduli apa, dia tidak akan mengampuni nyawanya. Namun, trik ini sungguh efektif. Mendengar bahwa Wu Yun bersedia memohon padanya, bahkan sulit baginya untuk bangun. Seolah teringat kilas balik, dia tiba-tiba berdiri, berlutut di tanah, dan mulai berbicara tentang cara menghidupkan kembali Xiao Jin. Bab 1975 Dewa Perang yang Kuat. Namun, saat leluhur istana keras suci memberitahunya cara membangkitkan Xiao Jin, mata Wu Yun yang awalnya penuh harapan tiba-tiba berubah menjadi kusam. Ekspresinya juga mulai menegang. Segera, Wu Yun melihat dewa bela diri di udara. Ada keraguan di matanya. Jelas sekali, dia bertanya kepada dewa bela diri apakah yang baru saja dikatakan nenek moyang istana monyet suci itu benar. Namun, dewa perang juga memiliki keraguan di wajahnya. Sayangnya, bahkan dia tidak yakin apakah cara ini efektif. Bagaimanapun, esensi dan darah di tubuh Xiao Jin telah dimakan dan dikeringkan. Namun pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi perlahan terdengar di telinga Wu Yun. Hei, bocah, metode yang dia katakan mungkin bukan tidak mungkin. Aku pernah mendengar tentang metode ini sekali atau 2 kali. Namun, itu jelas tidak sesederhana yang dia katakan. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, jika demikian, aku bisa mengajarimu untuk mencobanya ketika saatnya tiba, tapi aku tidak bisa memutuskan apakah itu akan berhasil atau tidak. Bajingan tua, kau tahu. Wu Yun menoleh dengan penuh semangat. Ya. Lonceng penciptaan ilahi mengangguk. Oke, bagus sekali. Ekspresi Wu Yun langsung berubah setelah mendengar bahwa lonceng penciptaan ilahi mengetahui metode ini. Dari kegembiraan di awal, ketenangan, hingga kesuraman. Tiba-tiba, dia menoleh untuk melihat leluhur dari balai monyet suci. Niat membunuh yang agung itu muncul lagi. Nenek moyang balai keras suci merasa kedinginan dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah kamu bilang kamu tidak akan membunuhku? Juga, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ada beberapa detail tentang membangkitkan saudaramu. Hanya saja aku bisa memberitahumu. Kamu tahu, mustahil orang lain mengetahuinya. Wu Yun tersenyum dingin. Dia tidak berbicara, tapi rasa dingin di matanya mengatakan segalanya. Nenek moyang balai monyet suci menjadi semakin ketakutan, bukankah kamu berjanji untuk tidak membunuhku? Jika kamu menarik kembali kata-katamu, kamu tidak harus mati dengan baik, kamu tidak harus mati dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya, tolong jangan bunuh aku. Aku akan menemukan cara untuk membangkitkan kembali saudaramu. Aku akan menebus kesalahannya. Atas kesalahanku. Percayalah padaku, tolong percaya padaku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Ya, aku memang mengatakan bahwa aku akan menjadi perantara dengan tuanku untukmu dan memintanya untuk tidak membunuhmu. Tetapi karena itu adalah tuanku, dia mungkin tidak mendengarkanku.
Pada saat kamu menyakiti saudaraku, kematianmu sudah ditakdirkan. Saat dia berbicara, Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap dewa bela diri di tengah-tengah udara. Dewa perang segera mengerti dan sedikit mengangguk. Lengan kanannya perlahan terangkat. Cahaya keemasan yang memenuhi tubuhnya langsung mengembun menjadi tombak yang sangat menakutkan di depannya. Namun, ini hanyalah hantu yang terlihat seperti tombak, dan selalu terasa ada sesuatu yang hilang. Pada saat yang sama, Wu Yun juga merasa sepertinya ada kekuatan khusus di cincin penyimpanannya yang ditarik secara misterius. Sepertinya ada sesuatu yang berdetak di dalamnya, mencoba menembus segel cincin penyimpanan dan melarikan diri ke udara. Tiba-tiba, Dewa Perang berbicara perlahan. Murid, berikan aku Fangtian Divine Halberd. Meskipun tidak perlu menggunakan benda ini untuk membunuh mereka, benda itu sudah lama menjauh dariku, dan inilah saatnya untuk kembali. Ya, Wu Yun menjawab dengan hormat. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa ada perasaan berdebar di cincin penyimpanannya. Fangtian Senji lah yang merasakan panggilan Dewa Perang. Ngomong-ngomong, Fangtian Divine Halberd sudah lama bersamanya. Suatu ketika, dia juga mencoba menggunakan Fangtian Divine Halberd sebagai senjata utamanya. Namun, dia kemudian menyadari cara membunuh, dan pada saat yang sama, dia juga membangkitkan pedangnya sendiri untuk membunuh. Wu Yun menggunakan pedang pembunuh, yang menjadi lebih kuat dan halus, jadi dia mengesampingkan Fangtian Divine Halberd untuk sementara. Sekarang Dewa Perang ingin kembali, Wu Yun pasti tidak akan segan untuk pergi. Dia langsung membuka cincin penyimpanan. Di saat yang hampir bersamaan dia membuka cincin penyimpanan. Bang, bang, bang. Ada suara terobosan di udara, aliran cahaya keluar dari cincin penyimpanannya, dan udara yang tertekan mengeluarkan suara mendesis. Itu adalah tombak ilahi Fangtian. Seolah merasakan panggilan tuannya, Fangtian Divine Halberd tampak sangat bersemangat saat ini. Mungkin yang menarik bukanlah Fangtian Divine Halberd itu sendiri, melainkan roh senjata yang terkandung dalam Fangtian Divine Halberd, Jiuyin. Aum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, suaranya tidak kalah kuatnya dengan auman klan naga. Pada saat yang sama, seekor naga raksasa dengan panjang puluhan kaki meletus dari Fangtian Divine Halberd. Tidak, ini bukanlah klan naga murni. Ini adalah Jiuyin, cabang terkuat di bawah klan naga, Jiao Pola 9 Yin dan Yang. Salah satu monster paling kuat di zaman kuno, nomor 2 setelah binatang warisan legendaris. Ini adalah tubuh Jiuyin. Fangtian Divine Halberd yang berwarna merah darah digantung di samping dewa bela diri. Dan Jiao Pola 9 Yin yang sangat menakutkan, Jiuyin, juga digantung di samping dewa bela diri dengan penuh hormat. Meskipun tidak ada kata-kata, itu sudah cukup untuk dilihat. Baik Fangtian Divine Halberd dan Jiuyin menyerah kepada dewa bela diri. Kembalilah, aku akan menuntunmu untuk menemukan semua yang hilang saat itu. Dewa Perang perlahan melambaikan tangannya, terlihat biasa saja, namun gerakannya dipenuhi dengan semacam supremasi yang membuat orang rela menyerah. Keagungan. Aum. Terdengar suara gemuruh lagi, dan Jiuyin sepertinya menggemakan kata-kata Dewa Perang. Tampaknya menunjukkan ketulusannya. Begitu raungan itu jatuh, itu segera berubah menjadi aliran cahaya dan bergabung menjadi Fangtian Divine Halberd. Dentang. Suara yang tajam terdengar. Dewa Perang memegang Fangtian Divine Halberd di tangannya. Dia memegang tombak di tangan kanannya, dan telapak tangan kirinya perlahan melewati tombak Dewa Fangtian. Ini adalah langkah yang sangat acak. Tapi gerakan acak seperti itu sepertinya memberi Fangtian kekuatan tertinggi dari tombak ilahi. Saat berikutnya, cahaya berdarah yang menyilaukan muncul dari Fangtian Divine Halberd. Terlihat dengan mata telanjang dan terasa jelas. Fangtian Divine Halberd semakin kuat, semakin kuat. Semua orang di bawah, termasuk Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi, tercengang melihat pemandangan ini. Sebelumnya, Fangtian Divine Halberd dipromosikan ke level Dewa Abadi oleh Wu Yun. Setelah itu, Wu Yun tidak menggunakannya lagi, dia juga tidak mencoba meningkatkan levelnya. Pada saat ini, setelah disentuh oleh Dewa Perang, ia menjadi lebih kuat dan naik level secara gila-gilaan. Taixu, Kongming, Dacheng telah mencapai titik di mana bahkan Wu Yun tidak dapat merasakannya.
Bahkan sepertinya telah berubah menjadi artefak. Akhirnya, cahaya berdarah itu menyatu, dan Dewa Perang mengayunkan tombak sucinya ke udara. Tombak dewa itu menunjuk secara diagonal ke sisinya. Betapa agung dan mendominasi. Kata tak terkalahkan, jika diterapkan pada dewa bela diri pada saat ini, dapat digambarkan sebagai kata yang jelas dan indah. Tentu saja, semuanya terjadi begitu saja dalam sekejap mata. Sebentar saja, orang-orang di aula monyet suci di bawah sudah ketakutan. Terlebih lagi, dia sudah meringkuk di tanah, bahkan tidak berani bergerak. Wajah leluhur Balai Kera Suci juga penuh keputusasaan. Bab 1976. Apakah Anda berani melawan kematian? Kata kematian keluar dari mulut dewa bela diri. Suaranya seperti guntur dan suaranya kuat. Dia memegang Fang Tian Divine Halberd berwarna merah darah di tangannya dan mengayunkannya ke udara. Dalam sekejap, cahaya tombak berdarah yang sangat menakutkan muncul, seolah-olah hendak membelah langit dan bumi, panjangnya puluhan kaki dan ditebang di udara. Ledakan. Suara rendah yang membosankan keluar, dan dunia menjadi sunyi senyap. Sepertinya tidak ada suara, dan sepertinya dipenuhi dengan raungan memekakkan telinga yang menakutkan dan tak ada habisnya. Mungkin karena kekuatan senjata ini terlalu kuat, begitu kuat hingga bisa mengganggu pendengaran semua orang. Hal ini menyebabkan keributan pada saat ini. Lampu pistol menyala. Cahaya berdarah itu menyilaukan. Seolah-olah matahari yang tergantung tinggi di langit pun kehilangan warnanya. Aura kematian tanpa akhir menyelimuti langit di atas seluruh kuil monyet suci. Para murid aula monyet suci di bawah terdiam. Mereka semua memiliki ketakutan yang tak ada habisnya di wajah mereka, menunggu kematian datang. Namun, tepat ketika cahaya tombak berdarah hendak menyapu seluruh kuil monyet suci. Tiba-tiba, kekuatan lain yang sangat menakutkan muncul dari bawah. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Kekuatan ini benar-benar mengenai cahaya senjata berdarah secara langsung. Lampu pistol berwarna darah yang awalnya terbentuk sekaligus sebenarnya meledak menjadi dua bagian. Segera setelah itu, cahaya tombak berdarah perlahan menghilang. Semua orang di aula monyet suci, yang ditakdirkan untuk mati, sebenarnya melarikan diri. Apa yang terjadi? Ini mungkin yang ditanyakan semua orang saat ini. Semua orang, termasuk Wu Yun, mencari-cari sumber kekuatan yang baru saja menghancurkan cahaya tombak berdarah. Tentu saja, hanya ada sedikit ruang. Sumber ini secara alami ditemukan dengan cepat. Apakah itu dia? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tuanku. Wu Yun berbisik diam-diam, dengan sedikit keraguan di matanya. Keraguan yang sama melintas di mata Dewa Perang dan Dewa Penciptaan. Dan semua orang di aula monyet suci sepertinya sedang berusaha keras. Dia langsung menyesuaikan diri dari ketakutan yang tak ada habisnya tadi. Leluhur, ini leluhur. Leluhur telah mengambil tindakan. Leluhur telah mengambil tindakan. Leluhur, selamatkan kami. Kamu harus menyelamatkan kami. Berbagai teriakan terdengar. Benar sekali, nenek moyang kuil kera sucilah yang tiba-tiba pecah dan menghancurkan tombak berdarah dewa bela diri. Pada saat ini, saya melihat seluruh tubuhnya terbungkus energi ungu tua. Faktanya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa aura yang keluar dari tubuhnya saat ini telah mencapai tingkat yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, aura kultivasinya hanya berada pada tingkat puncak 8 atau 9 kesengsaraan surgawi. Tapi melihatnya sekarang, dia secara langsung telah mencapai tingkat teror yang melebihi 99 kesengsaraan. Tentu saja mudah untuk mengetahui kenapa nenek moyang istana monyet suci tiba-tiba menjadi seperti ini. Anda bahkan bisa menebak satu atau dua hal hanya dengan melihat postur tubuhnya saat ini. Nenek moyang istana monyet suci ini pasti telah mengeluarkan teknik rahasia terlarang. Sebab, seluruh wajahnya menjadi sangat aneh bahkan mengeluarkan cairan. Meskipun sebelumnya seluruh wajahnya tampak kering dan keriput, namun sangat jelek sehingga orang tidak mau melihatnya secara langsung. Tapi saat ini, di bawah wajah kering ini, tidak ada bekas darah pun yang tersisa. Dan jenis warna tanpa darah ini tidak pucat, melainkan hitam. Sepertinya kulit pohon tua yang kering. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Tapi apapun yang dia lakukan, nyatanya, semua itu tidak penting lagi.
Karena dia telah membuat marah Dewa Perang. Bahkan saat ini, dia tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Dia masih belum mengetahui konsekuensi dari kemarahan Dewa Perang. Kamu berani melawanku. Dewa Perang mengucapkan kata-kata ini kata demi kata dengan wajah muram. Harus dikatakan bahwa Wu Yun pun jarang melihat Dewa Perang berpenampilan seperti ini. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar marah. Namun, nenek moyang istana keras suci sama sekali tidak menyadarinya. Dia bahkan meraung ke arah dewa bela diri di udara tanpa mengetahui apakah harus hidup atau mati. Ayolah, apa menurutmu aku takut padamu? Jika kamu berani menghancurkan kuil keras suci kita, aku ingin kalian bertiga membayar nyawa kita. Kamu memaksaku, ayolah, kamu memaksaku. Namun, alasannya mungkin karena nenek moyang istana keras suci berubah pikiran setelah menggunakan semacam operasi terlarang. Mencari kematian. Tentu saja, apapun alasannya, tidak ada keraguan bahwa dia telah membuat marah Dewa Perang. Serangkaian suara yang dalam keluar dari mulut Dewa Perang, awalnya, aku hanya ingin menghancurkanmu dan mengampuni nyawamu. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak menghargai nyawamu sama sekali. Kematian. Sekali lagi itu adalah kata yang sama untuk kematian. Itu sama dengan kata kematian sebelumnya. Namun, aslinya nadanya sama, intonasinya sama, dan suaranya sama. Namun, kata kematian bahkan lebih mengejutkan dan menggetarkan dari kata sebelumnya. Shenwu akan menghancurkan dunia. Suara agung yang tak ada habisnya keluar dari mulut Dewa Perang. Gelombang kekuatan yang sangat mengerikan melonjak keluar dari tubuh Dewa Bela Diri. Fang Tian Divine Halberd di tangannya perlahan terangkat tinggi. Semua kekuatan dikumpulkan di sekitar Fang Tian Divine Halberd. Sepertinya ini adalah serangan yang sangat sederhana. Namun, perasaan itu, perasaan bahwa seluruh dunia akan dihancurkan, sangatlah kuat. Bau kematian. Inilah nafas kematian yang sesungguhnya, sekali lagi diselimuti. Mata semua orang di aula monyet suci, yang awalnya penuh harapan karena leluhur mereka, sekali lagi menjadi tertekan. Bahkan nenek moyangnya sendiri tidak lagi sombong seperti dulu. Mungkin, dia mengira setelah menggunakan teknik terlarang, dia setidaknya bisa bersaing dengan Dewa Perang. Lagi pula, dia memang baru saja memblokir serangan tombak Dewa Bela Diri. Karena itu, ia merasa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dewa Perang. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa serangan barusan hanyalah setetes air dibandingkan dengan serangan saat ini. Ketakutan yang tak ada habisnya, sekali lagi menyelimutiku. Kali ini, leluhur Balai Keras Suci benar-benar kehabisan akal. Di kejauhan, bahkan lonceng penciptaan ilahi terasa seperti ketakutan yang berkepanjangan saat menghadapi serangan Dewa Bela Diri. Dia bergumam, dia marah, dia benar-benar marah. Kemudian dia berbisik kepada Wu Yun, ayo menjauh, kali ini, Dewa Perang benar-benar marah. Setelah mengatakan itu, dia membawa Wu Yunfei dan mundur. Ratusan meter. Bab 1977 3 hari. Saat dia benar-benar diselimuti oleh kekuatan kematian yang mengerikan dan tak ada habisnya. Pikiran pertama yang terlintas di benak leluhur Balai Monyet Suci adalah lari menyelamatkan nyawanya. Tidak ada keinginan untuk menolak sama sekali. Sangat disayangkan, tidak peduli apakah dia masih tega menolak. Atau apakah dia ingin melarikan diri atau tidak akan mengubah hasilnya. Kematiannya sudah pasti. Sederhananya, meskipun Raja Surga datang, saya tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan teriakan pun tidak terdengar. Semua orang di Istana Monyet Suci. Ada ratusan orang. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bubuk dan mati secara tak terduga. Belum lagi jenazah, bahkan bau darah pun tak tertinggal. Terbakar menjadi abu, mungkin inilah pemandangan yang sedang kita bicarakan. Tidak peduli orang lain, atau leluhur dari Balai Monyet Suci, tidak ada aura yang tersisa di dunia. Seolah-olah mereka belum pernah muncul di dunia ini. Seluruh kuil Monyet Suci kembali tenang. Tidak ada mayat dan darah. Dengan gerakan destruktif bela diri ilahi Dewa Bela Diri, gerakan itu secara bertahap menghilang. Segalanya tampak seperti tidak pernah terjadi. Hanya Wu Yun, yang terlihat sedikit membosankan, yang tidak dapat mempercayainya. Kali ini, dia sekali lagi menyaksikan kekuatan Dewa Perang.
Dengan kata lain, dia telah mengetahui sejak lama bahwa Dewa Perang sangatlah kuat. Namun, saya tidak pernah mengira Dewa Perang akan sekuat itu. Dunia abadi juga seperti puncak dari 89 kesengsaraan surgawi. Bahkan leluhur Istana Kerasuci, yang telah menggunakan keterampilan terlarang dan sekuat 99 kesengsaraan surgawi, sudah pasti dianggap sebagai eksistensi kelas 1. Di seluruh dunia iblis, atau bahkan seluruh dunia peri, sudah sangat sulit menemukan seseorang yang lebih kuat darinya. Tapi kebetulan segelintir orang kuat mati secara tragis di depan Dewa Perang. Ini cukup menyegarkan pemahaman Wu Yun tentang kekuatan Dewa Perang. Menurutnya, Dewa Perang seharusnya melampaui puncak kesengsaraan surgawi 99. Bahkan dari segi kekuatan saja, Dewa Perang telah melewati ambang alam abadi dan memasuki alam kultivator. Meskipun hal ini mungkin terdengar sulit dipercaya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai kekuatan seorang kultivator di alam ilahi saat hidup di dunia abadi. Tapi bagaimanapun juga, God of War bukanlah seseorang yang bisa memperlakukan segala sesuatunya dengan akal sehat. Bagaimanapun, dia pernah menjadi makhluk yang berdiri di puncak alam dewa. Dengan kata lain, apapun yang tidak mungkin, pasti akan menjadi mungkin jika itu terjadi pada Dewa Perang. Dan ketika Wu Yun tertegun, Dewa Perang diam-diam mendarat di depannya. Tuan, Wu Yun memanggil dengan lembut, tapi dia masih belum pulih dari keterkejutannya tadi. Tapi Dewa Perang tidak banyak bicara padanya. 3 hari, Wu Yun, aku akan memberimu 3 hari untuk menyesuaikan diri. Aku akan melakukan sesuatu. Aku akan datang kepadamu dalam 3 hari. Kalau begitu, ikutlah denganku. Lian Ji ini itu waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan itu, Dewa Perang bergoyang, dan sosok yang dengan jelas muncul di depan mata Wu Yun tadi tiba-tiba menghilang. Di udara, suara Dewa Perang terdengar dari jauh. Sedangkan untuk si kecil Xiao Jin, biarkan lonceng penciptaan ilahi membantumu selama 3 hari ini. Dia tahu lebih banyak tentang menyelamatkan orang daripada aku, jadi aku tidak bisa banyak membantumu. Adapun apakah itu bisa terjadi? Terselesaikan, tidak apa-apa. Lihatlah nasib si kecil itu. Namun, jangan memaksakan apapun, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Mungkin beberapa hal sudah ditakdirkan, jangan terlalu gigih. Saya telah membantu Anda mengendalikan kekuatan warisan ini, tetapi setelah saya pergi, itu akan segera kehilangan kendali. Kamu harus membawa Xiao Jin dan pergi secepat mungkin. Setelah kata-kata itu selesai, tidak ada suara lagi. Jika bukan karena Xiao Jin, Wu Yun mungkin akan terkejut sejak lama. Namun saat pikirannya tertuju pada Xiao Jin, dia segera pulih dari emosi sebelumnya. Xiao Jin, ya, ada juga Xiao Jin. Bajingan tua, kamu, Wu Yun berbalik dengan tergesa-gesa dan melihat ke arah lonceng penciptaan ilahi. Namun, lonceng penciptaan ilahi jauh lebih terjaga daripada dia. Saat Wu Yun bingung, dia sudah membawa Xiao Jin keluar dari bawah pilar warisan. Saat ini, Xiao Jin sangat kering sehingga hanya tersisa kulit, daging, dan tulang. Tidak ada nafas kehidupan yang terlihat. Sepertinya dia sudah mati. Wu Yun merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Ayo pergi dari sini dulu, monyet kecil, aku akan memikirkan caranya. Suara lonceng penciptaan ilahi perlahan terdengar. Segera, lonceng penciptaan ilahi memegang Xiao Jin di satu tangan dan Wu Yun di tangan lainnya. Mereka bertiga segera meninggalkan aula monyet suci. Dan tidak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh seperti gempa kembali terdengar dari bawah. Jelas sekali, kekuatan warisan kekerasan yang dikendalikan oleh Dewa Perang telah kehilangan kendali dan menjarah lagi. Tapi sekarang, semua ini tidak penting bagi Wu Yun, atau bagi seluruh dunia iblis. Tidak akan lama lagi seluruh kuil keras suci runtuh karena guncangan ini. Dan bila saatnya tiba, tiang pusaka mereka akan hancur total, hilang dan tidak ada lagi. Mungkin masalah ini akan diketahui oleh orang-orang di dunia iblis nanti, tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Di kejauhan, lonceng penciptaan ilahi bergegas pergi bersama Wu Yun dan Xiao Jin. Mata Wu Yun tidak pernah lepas dari Xiao Jin sedetik pun.
Dia bahkan beberapa kali bertanya kepada lonceng penciptaan ilahi bagaimana cara membangkitkan Xiao Jin jika dia mengikuti metode yang disebutkan oleh leluhur aula monyet suci. Tapi lonceng penciptaan ilahi terus mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia pasti sedang berpikir. Setelah beberapa kali, Wu Yun tidak bertanya lagi. Akhirnya, di puncak gunung tak berpenghuni, lonceng penciptaan ilahi terbang turun dan mendarat di sini. Dia menurunkan Xiao Jin dan juga menurunkan Wu Yun. Dia menatap Wu Yun dalam-dalam. Kamu bocah, aku banyak berpikir tentang membangkitkan monyet kecil ini dalam perjalanan. Mungkin, aku mempelajari metode yang disebutkan oleh orang dari Balai Monyet Suci. Pada dasarnya, apa yang harus dipikirkan, aku sudah memikirkan itu semua. Sekarang, sukses atau gagal, apakah kamu bisa dibangkitkan, hanya bisa bergantung pada takdirnya, seperti yang dikatakan Dewa Perang. Dewa Perang, memberi kamu dan aku 3 hari, itu sudah cukup. Dengan cara ini, Anda memberi saya waktu 2 hari dan saya akan mempersiapkan beberapa hal. Anda tinggal di sini dan merawat saudara Anda dengan baik. Setiap 2 jam, gunakan kultivasi Anda untuk melembabkannya. Saya akan mengajari Anda metodenya. Anda dapat mengikuti instruksinya. Lakukan saja. Ingat, kamu harus menghitung waktunya, harus 2 jam, tidak lebih, tidak kurang. Setelah itu, dia memberitahu Wu Yun cara melembabkan tubuh Xiao Jin. Kemudian, dia memperingatkan lagi, ingat, menurut metode ini, tidak lebih dan tidak kurang. Saya akan berangkat selama 2 hari untuk mencari semua hal yang diperlukan untuk membangkitkannya, dan saya akan segera kembali. Setelah itu, sang lonceng penciptaan ilahi datang. Dia terbang dalam sekejap dan menghilang di puncak gunung. Bab 1978 waktunya habis. Setelah lonceng penciptaan ilahi pergi, Wu Yun juga merawat Xiao Jin dengan baik di puncak ini selama 2 hari. Selama 2 hari ini, Wu Yun penuh dengan kekhawatiran dan tidak pernah meninggalkan Xiao Jin sedikit pun. Bahkan luka di tubuhnya yang belum pulih sepenuhnya tidak punya waktu untuk pulih. Setiap kali dia melihat tubuh Xiao Jin yang benar-benar layu, Wu Yun merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Di saat yang sama, Wu Yun juga memikirkan orang tua Xiao Jin. Dia tahu sebelumnya bahwa orang tua Xiao Jin dikendalikan oleh orang-orang dari Istana Monyet Suci. Tapi terakhir kali dia pergi ke sana, dia tidak melihat orang tua Xiao Jin di antara orang-orang itu. Apalagi karena situasi darurat terakhir kali, dia tidak sempat mencarinya. Kali ini, tunggu sampai lonceng penciptaan ilahi kembali dan Xiao Jin dibangkitkan. Wu Yun harus pergi ke kuil monyet suci. Meskipun dia memiliki beberapa spekulasi di benaknya, mungkin orang tua Xiao Jin sudah tidak ada lagi. Namun, dia pasti akan mencarinya lagi. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua Xiao Jin, terlepas dari apakah Xiao Jin dapat dibangkitkan, dia harus memberikan penjelasan kepada Xiao Jin, atau dirinya sendiri. 2 hari penuh. Wu Yun menunggu lonceng penciptaan ilahi selama 2 hari dengan kekhawatiran, kecemasan, ketidakberdayaan, dan berbagai emosi yang rumit. Dapat dikatakan bahwa setiap hari seperti 1 tahun. Namun dia akhirnya berhasil melewati 2 hari dan mencapai tenggat waktu yang disebutkan oleh lonceng penciptaan ilahi. Lonceng penciptaan ilahi tidak kembali seperti yang diharapkan. Apa yang terjadi? Mengapa bajingan tua itu belum kembali? Apakah ada yang salah? Melihat dari kejauhan, Wu Yun menjadi semakin cemas. Dia bahkan ingin membawa Xiao Jin untuk menemukan lonceng penciptaan ilahi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia tidak berani bergerak saat Xiao Jin terlihat seperti ini. Secara khusus, Dewa Pencipta Zong memberitahunya bahwa dia hanya bisa mencoba memberi makan tubuh Xiao Jin sesuai dengan metodenya, dan dia tidak boleh menggerakkannya sama sekali. Jika itu dia, Wu Yun mungkin berani mengambil risiko. Tetapi jika itu adalah Xiao Jin, Wu Yun tidak akan berani melakukan sesuatu yang luar biasa. Betapapun cemasnya dia hanya bisa menunggu. Meskipun lonceng penciptaan ilahi telah melampaui waktu yang disepakati, Wu Yun tetap percaya padanya. Dia pasti akan kembali. Benar saja, setelah 1 hari, 3 hari yang disepakati dengan Dewa Perang hanya tersisa 1 malam terakhir. Di kejauhan, terjadi fluktuasi yang cepat dalam kehampaan.
Meski auranya lemah, Wu Yun masih bisa mengetahuinya secara sekilas. Itu adalah lonceng penciptaan ilahi. Apakah kamu akhirnya kembali? Wu Yun tiba-tiba berdiri, melihat ke kejauhan, dan bergumam diam-diam. Hati saya berangsur-angsur menjadi bersemangat. Setelah 2 hari menunggu dengan cemas, hasilnya akhirnya keluar. Lonceng penciptaan ilahi sangat cepat. Tidak lama kemudian, dia muncul di puncak. Dilihat dari penampilannya, meski tidak terlihat jelas, ada sedikit tanda kelelahan. Terlihat bahwa dalam 2 hari sejak pergi, lonceng penciptaan ilahi mungkin tidak berhenti sejenak, dan terus berlarian mencari sesuatu yang dapat membangkitkan Xiao Jin. Sentuhan rasa bersalah muncul di hati Wu Yun. Dia tahu bahwa karena dialah lonceng penciptaan ilahi berusaha sekuat tenaga untuk membantu Xiao Jin. Lagi pula, tidak banyak tumpang tindih antara lonceng penciptaan ilahi dan Xiao Jin, apalagi persahabatan. Terima kasih, bajingan tua. Demi saudaraku, aku membuatmu repot. Dari lubuk hatinya, Wu Yun mengucapkan terima kasih. Dewa pencipta Zong melambaikan tangannya, lalu memandang Xiao Jin, yang terbaring di tanah. Tanya Wu Yun, beberapa hal belum ditemukan. Sudah cukup lama. Dalam 2 hari terakhir, apakah Anda telah memberi mereka nutrisi sesuai dengan metode yang saya katakan? Ya, Wu Yun mengangguk, lalu bertanya, apakah ada sesuatu? Apakah kamu menemukannya? Lalu Xiao Jin, cobalah. Pada titik ini, wajah Dewa Pencipta secara bertahap berubah menjadi jelek. Ada 2 hal yang sebenarnya belum saya temukan. Saya mencoba yang terbaik, tetapi saya menemukan pengganti lain. Meskipun efeknya mungkin tidak begitu bagus, seharusnya tidak ada masalah. Wajah Wu Yun berubah setelah mendengar ini. Juga perubahan mendadak. Benar saja, hal yang paling dia khawatirkan terjadi. Dia menggertakkan giginya, namun masih bertanya, 2 yang manakah itu? Lonceng penciptaan ilahi menatap ke arah Wu Yun, menghela napas, dan berkata, buah jiwa langit, dan rumput darah ilahi. Buah jiwa langit ini dibuat dengan untuk melengkapi jiwa Xiao Jin, dan rumput darah suci ini adalah bahan utama yang digunakan untuk membantu Xiao Jin memberi nutrisi pada esensi dan darahnya kembali. Kedua hal ini, tidak peduli yang mana, sangat sulit ditemukan di seluruh dunia peri. Ada. Dalam 2 hari terakhir, saya telah mencari melalui beberapa antarmuka, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Sayangnya, sekarang saya hanya bisa. Tunggu, bajingan tua, apa yang baru saja Anda katakan? Wu Yun berkata di tengah kata-kata lonceng pencipta, tiba-tiba menyelanya. Alasan mengapa dia tidak menyela sampai sekarang adalah karena pada awalnya, Wu Yun tidak berpikir bahwa dia dapat menemukan 2 hal yang belum ditemukan oleh lonceng penciptaan ilahi. Dia hanya bertanya dengan santai untuk menjernihkan keraguan di benaknya. Yang terpikir olehku hanyalah Xiao Jin, dan aku bahkan tidak mendengarkan dengan seksama. Tetapi ketika lonceng penciptaan ilahi sudah setengah jalan, dia tiba-tiba menyadari, buah jiwa surgawi. Bukankah dia masih memiliki Tianhongguo? Terakhir kali, untuk menyelamatkan naga kecil itu, aku mengambilnya dari iblis yang tersembunyi. Totalnya ada 2. Shenlong kecil menggunakan 1 dan kebetulan masih ada 1 yang tersisa. Tapi hanya dia yang mengetahui hal ini, bukan lonceng penciptaan ilahi. Melihat Wu Yun tiba-tiba menyela pertanyaannya, Dewa Pencipta Zong mengerutkan kening dan berbicara lagi. Buah jiwa langit dan rumput darah ilahi. Apakah ini? Segera setelah lonceng penciptaan ilahi selesai berbicara, sebuah benda jernih berukuran sekitar setengah kepalan tangan muncul di tangan Wu Yun. Itu adalah buah jiwa surgawi. Sial, bocah, kamu benar-benar memiliki buah jiwa surgawi. Lonceng penciptaan ilahi terkejut. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun benar-benar memiliki buah jiwa surgawi di tubuhnya. Wu Yun segera menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Dengan cara ini, lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba mengerti. Setelah mengambil buah jiwa surgawi, lonceng penciptaan ilahi bertanya lagi, anak nakal, kamu bahkan memiliki buah jiwa surgawi, tetapi kamu tidak tahu cara menggunakan rumput darah ilahi. Tidak, kali ini, Wu Yun menggelengkan kepalanya dengan tegas. Namun segera, dia menambahkan, namun,
Meskipun saya tidak tahu metode apa yang ingin Anda gunakan untuk menggantikan rumput darah dewa, tetapi saya mungkin memiliki metode yang lebih baik untuk mengganti rumput darah dewa daripada metode Anda. Ceritakan padaku secepatnya. Lonceng penciptaan ilahi juga sangat bersemangat. Wu Yun berkata perlahan. Bab 1979 Gunakan darahku. Gunakan saja darahku. Wu Yun berkata terus terang. Darahmu. Lonceng penciptaan ilahi mengerutkan kening. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Bukannya dia tidak memikirkannya. Bahkan, dari tingkat tertentu, darah Wu Yun mungkin lebih baik daripada rumput darah dewa. Bagaimanapun, apa yang mengalir di tubuh Wu Yun adalah bagian dari darah dewa binatang. Dewa binatang mungkin bukan binatang purba yang sah. Namun selama bertahun-tahun keberadaannya, statusnya benar-benar lebih unggul dari semua monster mitos. Menggunakan darah Wu Yun, efeknya pasti akan lebih baik daripada rumput darah dewa. Tapi, ada satu hal. Ini mungkin sesuatu yang membuat Wu Yun terlalu tidak sabar dan diabaikan. Ia kini hanya mempunyai tubuh energi, segala sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya adalah energi, darahnya dari mana? Dan ini juga alasan mengapa lonceng penciptaan ilahi tidak menyebutkannya dari awal sampai akhir sekarang ketika Wu Yun membicarakannya, dia mengerutkan kening. Jika Wu Yun dalam kondisi fisik sekarang, mengapa dia perlu menemukan rumput darah dewa? Setelah merenung sejenak, lonceng penciptaan ilahi memberitahu Wu Yun kata-kata ini. Wajah Wu Yun yang penuh kegembiraan tiba-tiba jatuh. Memang benar. Aku terlalu tidak sabar sekarang dan yang terpikir olehku hanyalah Xiao Jin. Dia hanya melupakan kejadian ini. Dari mana dia mendapatkan darah dalam kondisinya saat ini? Dia menamparkan keningnya dan berkata dengan wajah penuh kekesalan, sial, aku sebenarnya mengabaikan masalah ini. Itu saja. Bocah, segala sesuatu memiliki takdirnya, jangan salahkan dirimu sendiri. Lonceng ilahi penciptaan menghibur, ya. Saya telah menemukan semua yang saya temukan. Hasilnya, saya hanya bisa berdoa untuk nasib saudaramu. Ya, Wu Yun mengangguk dengan sedih. Meskipun dia tidak mau melakukannya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Lakukan itu. Namun lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba berkata, sebenarnya, jika kita dapat menemukan keturunan murni dari binatang dewa, meskipun rasnya tidak sama dengan monyet kecil ini, ia dapat memainkan peran penting dalam kebangkitan ini. Sangat disayangkan. Dunia iblis ini dikatakan sebagai dunia iblis, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk menemukan binatang mitos sejati dengan garis keturunan murni. Karena sebagian besar keturunan binatang mitos dengan garis keturunan murni sejati lahir langsung di dunia iblis, alam dewa, atau mereka sudah dipindahkan ke alam dewa mereka. Para tetua yang membawanya pergi hampir tidak dapat menemukan mereka. Saya ingat ada beberapa keturunan binatang dewa di sekitar Anda, tetapi sekarang mereka tidak bersama Anda. Saya khawatir mereka telah dibawa ke alam dewa sejak lama. Ini awalnya hanya sebuah berkah. Jam dewa menyebutkannya dengan santai. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi Wu Yun yang awalnya tertekan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Bajingan tua, apakah kamu serius tentang ini? Wu Yun memeluk lengan lonceng penciptaan ilahi dengan kedua tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Ada apa? Zai Feng linglung. Kalau begitu, ayo kita pergi ke istana Phoenix Emas sekarang. Saudaraku, naga kecil itu ada di sana. Nada suara Wu Yun masih sangat menggairahkan. Shenlong kecil, apakah itu si kecil? Lonceng penciptaan ilahi mungkin memikirkan Shenlong kecil. Meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman Wu Yun. Tapi setelah menghabiskan bertahun-tahun di benua hutan belantara, dia secara alami mengetahuinya. Jadi, sangat bagus, sangat bagus. Lonceng penciptaan ilahi juga menjadi bersemangat. Karena sebagian besar monster mitos yang tiba di dunia peri akan diambil oleh monster mitos di alam dewa. Terlebih lagi, dalam beberapa kali terakhir mereka bertemu, dia belum pernah melihat teman-teman ini di sekitar Wu Yun. Oleh karena itu, dia tidak punya rencana dalam hal ini pada awalnya, berpikir bahwa mereka telah pergi ke domain dewa. Tanpa diduga, tidak juga. Ngomong-ngomong, bajingan tua, apakah melakukan ini akan berdampak pada naga kecil itu?
Wu Yun perlahan menjadi tenang dan bertanya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk menyelamatkan Xiao Jin, dia harus mempertimbangkan Xiao Shenlong. Dewa Pencipta Zong melambaikan tangannya dan berkata, dampaknya secara alami akan kecil, tapi jangan khawatir, itu tidak akan terlalu serius. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo berangkat secepatnya. Baiklah, ayo pergi. Setelah mendengar ini, Wu Yun merasakan semua yang ada di hatinya. Kekhawatiran segera hilang. Lonceng penciptaan ilahi membawa Xiao Jin bersamanya, dan Wu Yun mengikuti dari belakang. Mereka bertiga buru-buru berangkat dan bergegas ke Istana Phoenix Emas. Jika Wu Yun melakukan perjalanan dari sini ke Istana Phoenix Emas dengan kecepatan Wu Yun, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Tapi kali ini, itu bisa dianggap sebagai berkah dari lonceng penciptaan ilahi. Lekukan ruang angkasa, hukum ruang angkasa, ini adalah tingkat yang belum dipahami Wu Yun. Namun lonceng penciptaan ilahi, yang telah hidup selama ribuan tahun, memiliki kemampuan seperti itu. Hanya dalam beberapa napas, keduanya menggunakan ruang untuk menyusut dan langsung melintasi jarak ribuan mil dan tiba di Istana Golden Phoenix. Setelah beberapa hari reorganisasi, Istana Phoenix Emas telah kembali ke tampilan aslinya. Dan mereka yang datang ke pintu sudah pergi. Istana Golden Phoenix saat ini telah kembali ke kedamaian semula. Wu Yun dan lonceng penciptaan ilahi menghindari semua orang dan segera menemukan Jin Molly. Dia dengan kasar menceritakan keseluruhan cerita pada Jin Molly. Faktanya, tidak perlu memberitahu Jin Molly tentang hal semacam ini, karena dia tidak akan bisa membantu. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah orang lain, jadi wajar saja saya masih harus mengatakan sesuatu. Setelah mendengar ini, Jin Molly segera datang ke istana bawah tanah bersama mereka. Wu Yun dengan lembut membangunkan naga kecil yang sedang mundur. Pada awalnya, Shenlong kecil mengira Wu Yun telah menemukan orang-orang dari kuil monyet suci, dan dia sangat bersemangat karena berpikir bahwa dia bisa menyelamatkan Xiao Jin segera. Namun ketika dia keluar dari ruangan batu, seluruh tubuhnya langsung membeku. Monyet, seru naga kecil itu dan melangkah maju. Melihat Xiao Jin, yang telah mengering hingga berubah bentuk, dan yang esensi serta darahnya telah tersedot seluruhnya, kemarahan dan kesedihan tiba-tiba muncul di benaknya. Agar tidak membuang waktu, Wu Yun segera menjelaskan seluruh masalahnya kepada Shenlong kecil dengan sederhana dan jelas. Kudengar Xiao Jin masih bisa diselamatkan dan membutuhkan darahnya sendiri. Seperti Wu Yun, Xiao Shenlong langsung setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Dewa Penciptaan, "Senior-senior, selama saya bisa menyelamatkan monyet, saya dapat menggunakan darah saya. Bahkan jika itu berarti kematian, saya harus menjaga monyet itu tetap hidup." Kalimat ini membuat beberapa orang terkejut. Orang yang hadir merasa emosional. Berapa banyak orang kepercayaan yang dapat kita miliki dalam hidup kita? Apakah Anda bersedia mengorbankan hidup Anda untuk saudara-saudara Anda? Lonceng penciptaan ilahi penuh dengan kegembiraan, menepuk bahu naga kecil itu, dan berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Dengan darahmu, peluang untuk membangkitkan monyet kecil ini akan semakin besar. Menjadi lebih hebat. Banyak hal telah terjadi. Belum terlambat, mari kita mulai." Ya, Shenlong kecil langsung mengangguk. Wu Yun dan Jin Molly menyingkir dan menunggu dengan cemas. Bab 1980 Kebangkitan Xiao Jin. Dengan mengibaskan lengan baju dan jubahnya, dia melihat kekuatan lembut muncul dari tubuh lonceng penciptaan ilahi. Perlahan mengangkat Xiao Jin yang tergeletak di tanah. Di bawah kendali kekuatan ini, Xiao Jin perlahan menjadi postur meditasi. Kemudian, lonceng penciptaan ilahi mencantumkan semua hal yang telah dia persiapkan sebelumnya. Di bawah pemurnian diam-diamnya, benda-benda ini perlahan berubah menjadi aliran cairan atau energi yang kuat. Bergegas menuju tubuh Xiao Jin. Tentu saja, ini mungkin tampak seperti proses yang sederhana, namun kenyataannya sulit dan memakan waktu. Selama hampir 2 jam, jam penciptaan ilahi tidak pernah berhenti sedetik pun. Bahkan, butiran keringat perlahan terbentuk di dahinya. Hal ini menunjukkan betapa operasi ini telah mengasah pikiran dan keterampilan seseorang.
Setidaknya Wu Yun, yang menonton dari pinggir lapangan, tercengang. Dia bertanya pada dirinya sendiri, dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Dan setelah melakukan semua ini, lonceng penciptaan ilahi tidak berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang dan berkata langsung kepada naga kecil itu. Potong telapak tangan kananmu dan ikuti ritmeku dan bekerja perlahan. Aku akan mengontrol tubuhmu untuk sementara nanti. Jangan melawan. Jika kamu tidak tahan, segera hentikan. Oke. Naga kecil telah mempersiapkannya sejak lama, hanya menunggu lonceng penciptaan ilahi berbicara. Mendengar ini, dia duduk bersila dan menyilangkan jari, dan luka sepanjang 1 inci terpotong di telapak tangan kanannya. Darah mengalir keluar. Lonceng penciptaan ilahi juga telah siap. Terlihat dengan mata telanjang, suatu kekuatan menyerang tubuh naga kecil itu. Setelah beberapa saat, saya melihat esensi dan darah yang mengalir dari telapak tangan naga kecil itu sepertinya berada di bawah kendali. Itu mulai mengalir menuju tubuh Xiao Jin. Tentu saja hal ini memerlukan proses yang panjang. Karena Divine Bell of Creation tidak berani bergerak terlalu banyak karena takut mempengaruhi naga kecil itu. Dia hanya bisa perlahan-lahan menyerap esensi dan darah dari tubuh Xiao Shenlong sedikit demi sedikit dan memindahkannya ke tubuh Xiao Jin. Kali ini menghabiskan 2 jam penuh lagi. Tentu saja hasilnya pasti enak untuk dilihat dan didengar. Dengan masuknya esensi dan darah, tubuh Xiao Jin yang layu perlahan mulai menjadi montok. Lambat laun, garis besar sebelumnya bisa dilihat. Tapi bagi naga kecil, ini hampir setengah dari sari darah. Wajahnya semakin pucat, butir-butir keringat mengucur deras. Dilihat dari ekspresinya, dia menjadi semakin tidak nyaman. Hanya karena itu adalah Xiao Jin, dia terus bertahan. Beberapa kali, Wu Yun hampir tidak bisa menahannya dan ingin berhenti. Tapi begitu aku memikirkannya, aku menahannya. Bahkan Shenlong kecil sendiri kuat, yang membuktikan bahwa waktunya belum tiba. Jika dia meminta untuk berhenti, semua usahanya akan sia-sia. Akhirnya, setelah jam ketiga, lonceng penciptaan ilahi akhirnya berhenti bergerak. Tanpa dukungan lonceng penciptaan ilahi, tubuh naga kecil itu lemas dan jatuh ke tanah. Melihat ini, Wu Yun bergegas ke depan dan bertanya dengan cemas, "Bagaimana kabarmu, saudaraku, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, naga kecil itu terlihat sangat lemah. Wajah pucatnya membuat orang merasa sedikit khawatir. Namun meski begitu, dia tetap bertanya langsung setelah ditolong oleh Wu Yun. "Di mana monyetnya? Bagaimana kabar monyetnya? Apakah dia masih hidup?" Wu Yun merasakan sakit di hatinya. Sebagai kakak tertua, dia seharusnya dibiarkan melakukan hal semacam ini. Dia berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya, "Tidak apa-apa, saudaraku, kamu perlu istirahat dulu. Kamu baru saja memberikan sebagian besar esensi darah dan darahmu kepada Xiao Jin. Dia akan baik-baik saja. Kamu, pulihkan dulu dan urus sisanya. Serahkan padaku." "Ya." Naga kecil itu berkata masih sangat khawatir, "Saudaraku, kita harus membangkitkan monyet itu." Setelah mengatakan itu, dia mungkin tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan pingsan. Namun, untungnya, Shenlong kecil kehilangan terlalu banyak darah dan bukan masalah besar. Anda dapat pulih setelah beberapa hari istirahat. Dia membawa naga kecil itu ke tempat tidur di kamar batu, dan setelah duduk, Wu Yun keluar lagi. Melihat lonceng penciptaan ilahi, dia juga memiliki wajah lelah dan didukung oleh Jin Moli. Jelas sekali bahwa beberapa jam terakhir ini telah memberikan dampak yang sangat besar baginya. "Terima kasih atas kerja kerasmu, bajingan tua." Wu Yun berkata dengan perasaan bersalah. "Tidak perlu mengatakan apapun antara kamu dan aku." Dewa pencipta Zong melambaikan tangannya, dan kemudian, mata mereka bertiga tertuju pada Xiao Jin. Sepertinya Xiao Jin tidak berbeda dari biasanya saat ini. Kecuali esensi dan darah di tubuhnya tidak melimpah dan seluruh tubuhnya pucat, sepertinya dia telah kembali normal. Tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Benar sekali, yang hilang adalah nafas. Dengan kata lain, ini adalah vitalitas. Tidak ada nafas yang keluar dari tubuhnya, tidak ada nafas makhluk hidup yang keluar. Dengan kata lain, yang dipulihkan saat ini hanyalah kondisinya.
Dia tidak benar-benar dibangkitkan. Bajingan tua, bisakah kita menunggu mulai sekarang? Apakah kita perlu melakukan hal lain? Wu Yun menatap Xiao Jin sebentar, lalu bertanya dengan cemas. Tunggu sebentar, masih ada satu langkah lagi, tapi yang lebih penting, itu tergantung pada ciptaan monyet kecil ini. Lonceng. Penciptaan ilahi menghela nafas sedikit. Setelah beberapa saat, saya melihat lonceng penciptaan ilahi berjalan di depan Xiao Jin. Tangannya bergerak cepat di depan dadanya, menciptakan segel satu demi satu. Ketika semuanya selesai, formasi aneh yang terbuat dari kultivasi murni muncul di atas kepala Xiao Jin. Bahkan Wu Yun tidak dapat memahami formasi ini. Namun, kita dapat melihat bahwa energi abadi yang menembus ruang sekitarnya dengan cepat berkumpul di sini. Melalui formasi ini, ia melonjak menuju tubuh Xiao Jin. Oke, semua yang perlu dilakukan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menunggu. Mungkin, beberapa jam, mungkin, 3-5 hari, mungkin 10,5 hari. Tetapi jika setelah setengah bulan, jika kamu belum bangun. Lonceng penciptaan ilahi tidak menyelesaikan kata-katanya. Namun makna di balik kata-katanya sangat jelas. Wu Yun tidak berkata apa-apa. Sulit untuk mengatakan emosi seperti apa yang dia rasakan saat ini. Sangat rumit.